saat ini saya akan membahas apa itu teks diskusi dan apa bedanya teks diskusi dengan diskusi. Sebelum itu mari kita pahami dahulu apa itu pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang berisikan pendapat dari beberapa pihak mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas. Perbedaan antara teks diskusi dengan diskusi adalah teks diskusi merupakan bentuk dari penulisannya, sementara diskusi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan orang atau secara berkelompok. Perkembangan teknologi di bidang informasi yang begitu pesat, disadari atau tidak, telah membuat setiap masalah dan peristiwa begitu cepat diketahui oleh pembaca. Tak jarang masalah dan peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan pembaca. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pro dan kontra. Pro adalah pihak yang mendukung atau menyetujui topik pembahasan diskusi, sementara kontra adalah pihak yang menolak atau menentang topik pembahasan diskusi. Melatih pemahaman kita mengenai teks diskusi, kita dapat buka di halaman 179 buku Marbi. Di situ terdapat satu teks diskusi dengan judul Makan mie instan dicampur nasi. Nah, jika kita baca dengan teliti, kita dapat menemukan mana bagian pendahuluan, pro dan kontra. Nah, untuk membantu kita dapat melihat di halaman 183 sampai 184 di buku Marbi. Di situ sudah dijabarkan secara lebih jelas mengenai mana bagian pendahuluan, pro dan kontra, dan juga sudah dijelaskan mengenai pengertiannya. Kalian dapat membacanya selagi melatih pemahaman kalian mengenai teks diskusi. Selamat siang semuanya, hari ini saya akan menjelaskan struktur teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro atau mendukung maupun kontra atau menentang. Struktur teks diskusi dibangun oleh tiga unsur utama sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan atau isu. Bagian ini memuat pernyataan untuk membatasi topik. Bentuknya adalah batasan masalah atau isu yang dibahas. Di sini juga dipaparkan mengenai latar belakang topik hingga sudut pandang berbeda yang akan dibahas juga. Yang kedua, rangkaian argumen atau isi. Bagian ini meliputi argumen mendukung dan yang menentang. Kedua-duanya kemudian menyertainya dengan sejumlah fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari sumber-sumber tertentu yang mendukung argumennya itu. Disampaikan dengan menggunakan alasan logis dan dengan bahasa yang persuasif. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian ini memuat rangkuman atau rumusan dari kedua sisi, baik pro maupun kontra, evaluasi argumen yang paling efektif, dan rekomendasi satu sudut atau jalan tengah argumen mendukung dan menentang yang di dalamnya mungkin pula disertai dengan saran-saran. Nama saya Griselda Inaya Purba dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan ciri kebahasaan dalam teks diskusi. Yang pertama yaitu keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat mudah memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata bersifat persuasif. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat memengaruhi pembaca. Yang keempat yaitu kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Yang kelima yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi pertentangan. Konjungsi atau kata hubung dibagi menjadi tiga, yaitu konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Yang keenam yaitu menggunakan banyak kata teknis yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus diskusi. Yang ketujuh yaitu menggunakan preposisi atau kata depan. Yang kedelapan yaitu menggunakan kata kerja mental
untuk menggambarkan keadaan suatu pemikiran atau perasaan. Yang kesembilan yaitu menggunakan kata-kata evaluatif untuk menilai suatu fakta, keadaan, atau pendapat tertentu. Yang ke-10 yaitu menggunakan artikula atau kata sandang yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Yang ke-11 yaitu menggunakan interjeksi atau kata seru yang adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Yang terakhir yaitu menggunakan partikel penegas. Partikel penegas adalah kategori kata tugas yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Terima kasih.